Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 18 Juli 2021 dengan judul Elia menolak tawar hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Mari kita ikuti penjelasannya. Pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia. Ketika berada di Gunung Karmel, ia memohonkan doa supaya hujan turun, imannya diuji. Namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan. Tetapi dengan iman yang kuat, ia menyampaikan permohonannya ke takhta anugerah. Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada ke-6 kalinya, doanya tentu tidak akan dijawab. Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita. Dan kalau kita membuktikan sabdanya, ia akan menghormati iman kita. Ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya. Dan kemudian ia memberkati kita, karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri apabila berkat itu menjadi milik kita, melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah. Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali kita berseru kepadanya. Karena kalau ia melakukan ini, kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita. Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa, sementara ia menyelidik hatinya, ia tampak semakin lama makin berkurang, baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri, sambil bergantung pada Juru Selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Betapapun seseorang berani dan sukses dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa, kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah, apabila lingkungan bangkit untuk menguji imannya, ia akan kehilangan keberaniannya. Bahkan setelah Allah memberikan kepadanya tanda-tanda kuasanya yang nyata, setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah, ia akan gagal, kecuali ia berharap secara mutlak pada Yang Maha Kuasa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami satu pengalaman luar biasa dari hamba Tuhan Elia. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan 6 kali berturut-turut dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak jemu-jemu dan bersungut di dalam menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan stafnya,
Bapak Wali Kota bersama wakil dan staf, Bapak Bupati bersama wakil dan staf, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru dan juga kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Biarlah berkat sorga senantiasa menjadi milik bagian mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk mereka. Kami berdoa juga untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, dan biar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan mereka. Yang hidup di dalam ketidakkepastian dan kebimbangan, Tuhan berikan kepastian kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk anak-anak mereka melanjutkan pendidikan, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ajarlah mereka untuk terus berharap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.